kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas diberikannya kesempatan untuk melaksanakan sidang laporan pertanggungjawaban. Terima kasih juga kami haturkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Dewan Guru, pengurus MPK, pengurus OSIS, dan para undangan sekalian yang telah bersedia hadir dalam acara sidang UPJ. Untuk mengawali sidang ini, kami mohon para hadirin berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars OSIS yang akan dipimpin oleh Kalisa dari Komisi Kesenian. Kemudian dilanjutkan dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Kaito dari Komisi Rohani. Tuhan, saat ini kami akan memulai acara sidang laporan pertanggungjawaban. Hadirlah dan berkatilah acara kami dari awal hingga akhir acara, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar
berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Satu Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Acara berikutnya, kita dengarkan sambutan Ibu Pembina OSIS yang disampaikan oleh Ibu Yohana Nuki. Kepada Ibu Nuki, kami persilakan. Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Strada Santo Fransiskus Xaverius I, Ibu Nami Agustino. Yang terhormat Wakil Kepala SMP Strada Santo Fransiskus Xaverius I, Ibu Hana. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta para siswa yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di acara sidang laporan pertanggungjawaban untuk periode 2022-2023. Saya selaku Ketua Pembina OSIS beserta Bapak Ibu Guru yang lain mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus OSIS dan MPK yang selama 1 tahun ini sudah mencurahkan waktu, tenaga, serta pikirannya demi terlaksananya program kerja yang telah disusun. Saya berharap sidang LPJ ini dapat menjadi bekal kalian di jenjang berikutnya. Semoga dengan 1 tahun kebersamaan kalian di dalam kepengurusan ini, pengalaman-pengalaman yang telah didapatkan seperti kepemimpinan, kerjasama, komunikasi, dan tanggung jawab dapat menjadikan kalian pribadi yang lebih baik lagi. Mari kita ikuti acara ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar. Akhir kata, selamat mengikuti sidang LPJ. Tuhan memberkati. Dan berikutnya, Ibu Kepala Sekolah akan memberikan kata sambutan. Kepada Ibu Rahmi Agustino, SPD, kami persilakan. Atas waktunya yang diberikan untuk saya siang hari ini. Puji dan syukur kita bisa melaksanakan sidang LPJ siang hari ini. Tak terasa, pengurus OSIS periode 2022-2023 akan segera berakhir. Terima kasih atas kinerjanya selama ini. Saya yakin dalam keterlibatan kalian di kepengurusan OSIS tidak berjalan mulus. Tapi sekali lagi atas kinerja kalian dalam program-program kalian kami ucapkan terima kasih. Untuk yang di sini silahkan laporkan program kalian, baik yang sudah berhasil maupun yang belum berhasil disertai alasan. Lalu yang di MPK silahkan mendengarkan dan mencermati. Ya, yang dicermati adalah kinerjanya, bukan menyerang pribadi. Ya. Semoga sidang LPJ ini sebagai pertanggungjawaban pengurus OSIS kepada MPK berjalan dengan lancar, tak ada kehalangan apapun. Tuhan memberkati. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Akhirnya tiba saatnya acara sidang LPJ OSIS periode 2022-2023 untuk sidang laporan pertanggungjawaban kami serahkan kepada Ketua MPK, yaitu Saudara Daviona Marta Saprete selaku pemimpin. Saudara pembawa acara, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan saudara memandu acara pendahuluan dengan lancar dan tertib. Kepada saudara pengurus OSIS Pleno dan rekan-rekan pengurus MPK, dalam permulaan sidang LPJ ini, kami tawarkan susunan acara sebagai berikut. Susunan acara 1. Pendahuluan, pembukaan, lagu Indonesia Raya dan Mas OSIS, sambutan pembina OSIS, sambutan kepala sekolah. 2. Sidang LPJ OSIS, pembukaan, pengesahan tata tertib LPJ pengurus OSIS, tanya jawab atau evaluasi, penerimaan laporan, pendisiplinasan pengurusan OSIS, penutup. Mengingat acara pendahuluan sudah kami laksanakan, maka kepada saudara-saudari pengurus OSIS,
dan rekan-rekan dari pengurus MPK untuk menyetujui acara 2, yaitu acara sidang LPJ OSIS. Bila sidang menginginkan perubahan acara, maka diadakan perubahan dengan disertai catatan alasan perubahan. Pada akhirnya, bila susunan acara sidang disetujui, acara LPJ akan kami lanjutkan. Apakah setuju? Mengingat acara sidang sudah disetujui, maka kami akan melanjutkan acara ini dengan membacakan tata tertib sidang. Fotokopi tata tertib sidang sudah ada pada saudara peserta sidang. Untuk lebih jelasnya, setiap pasal akan kami bacakan. Bila tidak ada keberatan, langsung akan kami putuskan untuk diterima dengan pemukulan palu. Bila di antara peserta sidang ada yang keberatan, kami persilahkan mengangkat tangan dan memberikan alasan keberatan. Adapun isi tata tertib sidang adalah sebagai berikut. Tata tertib sidang LPJ pengurus OSIS SMP Strada Santo Francisco Xaverius I periode 2022-2023. Pasal 1. Status. Rapat laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS merupakan rapat seluruh anggota MPK dan seluruh anggota pengurus OSIS yang diselenggarakan tiap tahun sekali, atau ART OSIS SMP Strada bab 3 pasal 11. Setuju? Pasal 2. Peserta. Peserta rapat terdiri dari seluruh pengurus OSIS SMP Strada Santo Francisco Xaverius I, seluruh pengurus MPK SMP Strada Santo Francisco Xaverius I, undangan yang terdiri dari pembina OSIS SMP Strada Santo Francisco Xaverius I, perwakilan Dewan Guru. Setuju? Pasal 3. Quorum. Sidang dapat dianggap sah apabila dihadiri 2/3 dari pengurus MPK maupun pengurus OSIS, serta dihadiri oleh kepala sekolah atau orang yang ditunjuk sebagai wakilnya, atau ART OSIS SMP Strada bab 3 pasal 10. Bila quorum tidak memenuhi syarat, maka rapat dapat mengambil keputusan secara mufakat. Dan apabila cara tersebut tidak terlaksana, maka keputusan dapat diambil dengan cara pemungutan suara. Disetujui oleh setengah lebih dari jumlah anggota yang hadir dan dihadiri oleh MP atau ART OSIS SMP Strada bab 3 pasal 10. Setuju? Pasal 4. Hak suara dan hak bicara. Peserta mempunyai hak suara dan hak bicara. Undangan mempunyai hak bicara. Pasal 5. Keputusan. Rapat dapat mengambil keputusan secara musyawarah, mufakat, dan apabila cara itu tidak terlaksana, maka keputusan dapat diambil dengan pemungutan suara. Disetujui oleh setengah atau lebih dari jumlah anggota yang hadir dan dihadiri pula oleh MP atau ART OSIS SMP Strada bab 3 pasal 10 nomor 2. Pasal 6. Etika persidangan. Peserta tidak dibenarkan meninggalkan persidangan tanpa seizin pemimpin sidang. Peserta yang berbicara harus melalui pimpinan sidang. Peserta sidang harus berlaku sopan serta menjaga ketertiban dan disiplin. Pimpinan sidang dapat membatasi pembicaraan peserta apabila dianggap perlu. Pasal 7. Penutup. Hal-hal lain
yang belum diatur dalam tata tertib ini dapat ditetapkan kemudian berdasarkan persetujuan forum. Setuju? Saudara pengurus OSIS dan rekan-rekan pengurus MPK, dalam LPJ ini kami mengharapkan kejujuran laporan dari saudara pengurus OSIS dan objektivitas dari rekan pengurus MPK dalam menilai laporan pertanggungjawaban OSIS, sehingga keputusan dan evaluasi mampu membawa perbaikan sekolah kita. Kepada rekan pengurus MPK yang telah mempelajari laporan pertanggungjawaban OSIS yang telah dikirimkan kepada saudara 1 minggu sebelumnya, kami ucapkan terima kasih. Untuk kelancaran LPG, maka kami minta saudari Ketua OSIS untuk membacakan seluruh laporan dengan dibantu anggota pengurus lain. Setelah seluruh laporan selesai dibacakan, maka acara tanya jawab bisa dilakukan. Kami persilahkan saudari Gloria Stefani Pinisela selaku Ketua Umum OSIS. Terima kasih pimpinan sidang. Atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya guna memberikan laporan pertanggungjawaban di sidang LPJ. Ibu Kepala Sekolah, Pembina OSIS, saudara pengurus MPK, dan rekan-rekan pengurus OSIS. Perkenankan saya selaku Ketua OSIS melaporkan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawab saya selama masa jabatan saya. Berikut ini beberapa seksi yang saya bawahi, yaitu seksi rohani dan seksi. Adapun kegiatan yang direncanakan, baik yang telah dilaksanakan maupun yang belum oleh masing-masing seksi adalah sebagai berikut. 1. Seksi rohani. Melaksanakan doa malaikat Tuhan dalam bahasa Inggris atau Angelus Pray setiap hari Senin dan Jumat pukul 12. Keterangan terlaksana. Pelaksanaan setiap hari Senin dan Jumat pukul 12. Melaksanakan doa malaikat Tuhan setiap hari pukul 12. Keterangan terlaksana. Pelaksanaan setiap Senin sampai Jumat pukul 12. Melaksanakan pesta nama sekolah. Keterangan terlaksana. Pelaksanaan 20 Januari 2023. Melaksanakan ibadat memperingati Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa. Keterangan tidak terlaksana. Pelaksanaan karena waktu yang bersamaan dengan PAS pada tanggal 8 Desember 2022. Mengadakan event Natal. Keterangan terlaksana. Pelaksanaan tanggal 20 Januari 2023, yaitu lomba-lomba pohon ayat dan menggambar kanvas. Melaksanakan misa awal tahun 2023-2024. Keterangan terlaksana. Pelaksanaan 11 Agustus 2023. Mengadakan doa Ratu Surga setiap hari dalam masa Paskah. Keterangan terlaksana. Pelaksanaan pada masa Paskah. Mengadakan ibadat pagi dalam rangka memperingati Pusrada ke-99. Keterangan terlaksana. Pelaksanaan 24 Mei 2023. Mengadakan ibadah pagi pembukaan dan penutupan BKSN. Keterangan terlaksana. Pelaksanaan dari tanggal 1 sampai 30 September 2023. Mengadakan lomba BKSN. Keterangan terlaksana. Pelaksanaan 30 September 2023. Ibadat Hari Pangan Sedunia. Keterangan terlaksana. Pelaksanaan tanggal 1 sampai 27 Oktober 2023. Kolekte HPS. Keterangan terlaksana. Pelaksanaan bulan Oktober. 2. Seksi Masjid. Melaksanakan membersihkan mading. Keterangan terlaksana. Pelaksanaan minggu kedua dan keempat setiap bulannya. Salam redaksi. Keterangan terlaksana.
pelaksanaan bulan Desember dan Juni saat pergantian semester. 3. Membuat majalah sekolah. Keterangan terlaksana. Pelaksanaan dilaksanakan bersamaan dengan salam redaksi saat pertukaran semester bulan Desember dan Juni. Melaksanakan pembuatan masing. Keterangan terlaksana. Pelaksanaan dari bulan Desember hingga September atau sampai akhir jabatan. Demikianlah laporan pertanggungjawaban saya selaku Ketua Umum OSIS. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban. Demikian saya serahkan kepada pimpinan sidang. Terima kasih Saudari Ketua Umum atas laporannya. Acara berikutnya kami berikan kepada Saudara Wakil Ketua 1 OSIS untuk melaporkan seluruh kegiatan seksi yang menjadi tanggung jawabnya. Terima kasih pimpinan sidang. Atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya guna memberikan laporan pertanggungjawaban di sidang RPU. Ibu Kepala Sekolah, Pembina OSIS, Saudara Pengurus GPK, dan rekan-rekan pengurus OSIS. Perkenankan saya selaku Wakil Ketua 1 melaporkan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawab saya selama masa jabatan saya. Berikut ini beberapa seksi yang saya bawahi, yaitu seksi 7K, seksi upacara, dan seksi kesenian. Adapun kegiatan yang direncanakan, baik yang telah dilaksanakan maupun yang belum oleh masing-masing seksi adalah sebagai berikut. 1. Seksi 7K, mengadakan kerja bakti. Keterangan pelaksana, pelaksanaan tidak menentu. Mengadakan razia isi tas. Keterangan pelaksana, pelaksanaan setiap 3 bulan sekali. Meminta seksi ketertiban setiap kelas untuk mengecek atribut di kelas masing-masing dan dicatat. Keterangan pelaksana, pelaksanaan setiap hari. Mengingat siswa untuk mengikuti kegiatan pramuka. Keterangan pelaksana, pelaksanaan setiap hari Rabu. Mengingatkan siswa dan siswi setiap perwakilan kelas untuk membawa tanaman hias pada hari pohon sedunia. Keterangan pelaksana, pelaksanaan 21 November 2022. 2. Seksi upacara, mengadakan upacara setiap hari Senin. Keterangan pelaksana, pelaksanaan setiap 2 minggu sekali pada hari Senin. Mengadakan ekskul paskibra untuk seluruh siswa. Keterangan pelaksana, pelaksanaan setiap hari Senin. Melaksanakan upacara di hari Sumpah Pemuda. Keterangan akan terlaksana, pelaksanaan akan dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2023. Melaksanakan upacara di hari Kartini. Keterangan tidak terlaksana, pelaksanaan dikarenakan libur lebaran. Melaksanakan upacara di hari pahlawan. Keterangan terlaksana, pelaksanaan 10 November 2023. Melaksanakan upacara Hari Pendidikan Nasional. Keterangan terlaksana, pelaksanaan 2 Mei 2023. Melaksanakan upacara Hari Kebangkitan Nasional. Keterangan tidak terlaksana, pelaksanaan dikarenakan banyaknya kegiatan yang akan dilaksanakan. Melaksanakan upacara masa pengenalan lingkungan sekolah. Keterangan terlaksana, pelaksanaan 10 dan 12 Juli 2023. Melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Indonesia. Keterangan terlaksana, pelaksanaan 17 Agustus 2023. Mengadakan pelatihan untuk petugas protokol Undang-Undang Dasar 1945 dan petugas lainnya. Keterangan terlaksana, pelaksanaan seminggu sebelum upacara dilaksanakan. Mempersiapkan alat untuk upacara. Keterangan terlaksana, pelaksanaan sebelum upacara dimulai. 3. Seksi kesenian,
mengadakan pesta nama, keterangan pelaksanaan 20 Januari 2023, mengadakan karnaval dan pentas seni budaya, keterangan pelaksanaan 17 Juni 2023, membersihkan studio musik, keterangan pelaksanaan setiap hari Kamis, menjaga alat musik, keterangan pelaksanaan setiap hari Jumat, mengadakan lomba Natal dan Tahun Baru, keterangan pelaksanaan 16 Januari 2023. Ketua 2 OSIS untuk melaporkan seluruh kegiatan seksi yang menjadi tanggung jawabnya. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Selamat siang kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta rekan-rekan OSIS dan MPK periode 2022-2023. Saya akan melaporkan program-program saya selama masa jabatan saya. Seksi-seksi yang saya bawahi antara lain seksi sosial dan seksi olahraga. Berikut saya akan membacakan program-program saya. Seksi sosial. Yang pertama, mengumpulkan APP, keterangan pelaksanaan 4 April 2023, melakukan kolekte di sekolah dan digunakan membeli sumbangan untuk diberikan kepada panti asuhan. Yang kedua, mengadakan sumbangan bagi siswa-siswi karyawan sekolah serta keluarga yang mengalami musibah. Keterangan pelaksanaan Ibunda dari Samuel 7C angkatan 2022 telah meninggal dunia. Nama Ibunda Melisa Sahil Tua Matulis pada pukul 16.36 waktu Indonesia Barat di ruang ICU lantai 3 Rumah Sakit Koja. Orang tua Kesha Venable Sirait 7A angkatan 2022 yang telah meninggal dunia. Waktu 5 Februari 2023. Ibunda Katarina Aulina Nababan 7B angkatan 2022 yang telah meninggal dunia. Waktu Jumat jam 8 malam. Yang ketiga, mengumpulkan sumbangan untuk Hari Pangan Sedunia. Keterangan sedang pelaksanaan dimulai dari 1 sampai 30 Oktober 2023. Yang keempat, mengumpulkan kolekte Natal. Keterangan pelaksanaan 9 Januari 2023. Yang kelima, mengumpulkan kolekte Paskah. Keterangan pelaksanaan 9 April 2023. Seksi olahraga. Yang pertama, mengecek alat-alat olahraga. Keterangan pelaksanaan seminggu sekali. Yang kedua, ekskul badminton dan futsal. Keterangan pelaksanaan seminggu sekali setiap hari Kamis. Yang ketiga, Sapak Suankam. Keterangan pelaksanaan 16 Februari 2023. Yang keempat, kelas meeting. Keterangan pelaksanaan 12 sampai 13 Oktober 2023. Yang kelima, memperingati Hari Olahraga Nasional. Keterangan tidak terlaksanakan, alasan karena waktu yang berdekatan dengan pelaksanaan PTS. Yang keenam, melaksanakan senam pagi. Keterangan pelaksanaan senam disesuaikan dengan kegiatan hari Senin tertentu per bulannya. Demikianlah laporan pertanggungjawaban saya selaku Wakil Ketua 2 OSIS. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban ini. Demikian saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Acara berikutnya kami berikan kepada Saudari Sekretaris Umum untuk melaporkan seluruh kegiatan seksi yang menjadi tanggung jawabnya. Terima kasih pimpinan sidang atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk membacakan hasil kerja kami. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Dewan Guru, pengurus MPK, para untungan, serta rekan-rekan OSIS sekalian. Dengan ini, saya sebagai Sekretaris Umum akan melaporkan hasil kerja saya dalam jangka waktu 1 tahun kepengurusan OSIS periode 2022-2023. Laporan pertanggungjawaban kesetaraan OSIS. Yang pertama, susunan pengurus OSIS tahun 2022-2023 adalah sebagai berikut.
Ketua OSIS, Gloria Stefani Timesela. Wakil Ketua 1, Yosua Rimora Alexander. Wakil Ketua 2, Tria Gisela Hutagalung. Sekretaris 1, Johannes Salvador Nirahua. Sekretaris 2, Davenia Anwara Hidayat. Bendara Umum, Viviana Priscilia Gigi. Yang kedua, seksi-seksi. Seksi upacara, David Pradita, Benedict Gabriel, Samuel Ngeraldi. Seksi kesenian, Amadia Kanaya, Putri Gracia, Gracia Angelina. Seksi masjid, Liana Fitri, Ria Arnelita, Catherine Diaz. Seksi olahraga, Rafael Angelo, Irfan Putra. Seksi 7K, Hans Egbert, Yehezkiel Bijaksana, Rafael Alvino. Seksi rohani, Rosmelda Francisca, Elizabeth Juliana, dan Gren Panjang. Seksi sosial, Roselina Butar-Butar, Michelle Love Story, Jelina Anastasia. Yang ketiga, perlengkapan kesekretarian. Sarana yang dimiliki OSIS antara lain: yang pertama, buku notulen 1 buah; yang kedua, alat tulis; yang ketiga, komputer; yang keempat, kertas HVS; yang kelima, buku evaluasi 1 buah; yang keenam, buku absensi 1 buah. Kemudian yang keempat, hasil rapat. Dalam jangka waktu 1 tahun, pengurus OSIS telah mengadakan beberapa kali rapat, antara lain: yang pertama, Rabu 11 Januari 2023, agenda rapat persiapan lomba Sapak Swan Cup. Yang kedua, Rabu 5 April 2023, agenda rapat persiapan petugas lomba pasca. Yang ketiga, Jumat 6 Juli 2023, agenda rapat persiapan lomba Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2023. Yang kelima, Selasa 10 Oktober 2023, agenda rapat persiapan lomba class meeting. Yang kelima, surat masuk tidak ada. Surat keluar antara lain: yang pertama, surat lomba Natal dan Pesta Nama 2022; yang kedua, surat lomba Pasca; yang ketiga, surat lomba HUT RI ke-78; yang keempat, surat lomba BKSN. Demikianlah laporan pertanggungjawaban selaku Sekretaris 1 dan Sekretaris 2 OSIS. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban ini. Demikian saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih Saudara Sekretaris Umum atas laporannya. Acara berikutnya kami berikan kepada Saudari Bendahara untuk melaporkan seluruh kegiatan seksi yang menjadi tanggung jawabnya. Baik, terima kasih pimpinan sidang atas kesempatannya. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Dewan Guru, pengurus MPK, para undangan, serta rekan-rekan OSIS sekalian. Dengan ini, saya sebagai bendahara akan melaporkan hasil kerja saya dalam jangka waktu 1 tahun kepengurusan OSIS periode 2022-2023. Untuk rincian penerimaan dan pengeluaran OSIS dapat dilihat pada fotokopi yang dipegang oleh peserta sidang. Saldo akhir berjumlah Rp8.673.500. Demikianlah laporan pertanggungjawaban saya selaku bendahara OSIS. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perbuatan laporan pertanggungjawaban ini. Demikian laporan dari saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Telah tiba saatnya untuk masuk ke sesi tanya jawab. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih pimpinan sidang. Saya akan bertanya kepada Rosmelda Francisca dari seksi rohani. Pertanyaan saya adalah, pada tanggal 8 Desember kita memperingati Hari Raya Maria yang dikatulkan Paroda.
namun tidak terlaksana. Mengapa tidak dipindahkan di hari yang memungkinkan untuk melaksanakan acara tersebut? Sekian pertanyaan saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih kepada Komisi Rohani atas pertanyaannya. Saya persilahkan kepada sesi rohani untuk menjawab pertanyaan dari Komisi Rohani. Terima kasih kepada pimpinan sidang atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Aiko dari Komisi Rohani. Karena selesai PAS, banyak sekali kendala, yaitu sibuk remedial dan Bapak Ibu sibuk untuk fokus membuat tamat, rapot, dan ada libur akhir tahun. Demikian jawaban saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Kesenian untuk bertanya pada seksi kesenian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih pimpinan sidang. Saya akan bertanya kepada Saudari Putri dari seksi kesenian. Pertanyaan saya adalah program kerja tentang pelaksanaan pesta nama. Apakah program ini telah dilaksanakan? Bila terlaksanakan, jelaskan bagaimana jalannya acara ini dan jelaskan juga kendala yang terjadi. Sekian, saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih Komisi Kesenian atas pertanyaannya. Kepada seksi kesenian saya persilahkan. Baik, sudah jelas. Terima kasih pimpinan sidang untuk kesempatan yang diberikan untuk saya menjawab. Jawaban atas pertanyaan dari Saudari Kalisa dari Komisi Kesenian. Pesta nama terlaksana pada tanggal 20 Januari 2023. Dilaksanakan pada bulan Januari. Kendalanya karena pada bulan Desember ujian akhir semester dan libur Natal sampai bulan Januari. Dilaksanakan dengan penampilan dari tiap kelas dan penampilan dari pemenang lomba Tapak Idol. Demikian jawaban dari saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Demikian sesi tanya jawab saya tutup. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Agustino untuk memulai sesi evaluasi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan lagi kepada saya. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Tuhan bahwa sidang LWC ini berjalan dengan lancar. Ya. Evaluasinya adalah terima kasih pengurus OSIS sudah melaporkan kinerja kalian selama 1 tahun ini kepada MPK. Kepada MPK juga terima kasih kalian sudah bertanya juga sesuai dengan yang kami harapkan. Soal mungkin tidak lancar menjawab dan sebagainya itu masalah lain ya. Pesan saya, terima kasih atas kinerja kalian selama tahun 2022-2023. Secara resmi kalian pengurus OSIS periode tahun ini akan dibubarkan pada hari Senin pagi. Dilanjutkan dengan pelantikan pengurus OSIS yang baru. Sekali lagi kami ucapkan limpah terima kasih. Mungkin ada yang di sini nanti juga lanjut pada kepengurusan OSIS yang baru. Namun karena sesuatu hal, karena sudah di kelas 9, mau tidak mau kalian harus off dari kegiatan kepengurusan OSIS. Akhirnya semoga kalian yang terlibat dalam kepengurusan OSIS bisa menjadi modal dan bekal untuk kegiatan kami, untuk kalian melangkah pada jenjang selanjutnya. Ya, akhirnya selamat dan sukses untuk kalian semua. Terima kasih kepada Ibu Agustino selaku Kepala Sekolah yang sudah memimpin sesi evaluasi. Selanjutnya, laporan ini saya terima tanpa syarat.
Dengan ini, kami menyatakan pengurus OSIS didemisionerkan hingga ada pengurus baru. Demikian sudah sidang laporan pertanggungjawaban OSIS periode 2022-2023. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian, marilah kita satukan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga acara ini dapat berlangsung dengan lancar dari awal hingga akhir. Kegiatan HPJ hari ini sudah berakhir ya Tuhan. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kami dan OSIS MPK ke depannya. Kami mohon kepada dalam perantaraan Kristus Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Sancta Franciscus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.